Terima kasih Bunda sebagai moderator pada pagi hari ini. Bunda siapa namanya? Bunda Farida, karena biasanya Bunda Itoh ya yang jadi moderator hostnya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbi ayyahdurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim, amma ba'd. Ibu sekalian jamaah taklim Rumil, rumah ilmu, yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang hadir apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Suami udah dimasakin tadi? Sudah, alhamdulillah. Udah aman semua ya? Rumah sudah kehandle semua? Anak sudah diantar sekolah? Alhamdulillah ustazah, anak saya udah gede semua katanya. Ya, ya kalau nggak nganter anak, nganter cucu minimal. Kalau urusan rumah tangga sudah kelar, izin suami sudah diaturkan, kita datang ke majelis ilmu. Ini salah satu hal yang insya Allah memberi banyak faedah buat hidup kita. Karena orang-orang yang mulia di sisi Allah salah satunya adalah orang yang terus mau belajar. Makanya saya punya bio dalam hidup saya, itu hidup untuk belajar dan terus mengambil pelajaran. Ya, sama siapapun kita belajar, Bu. Sama yang kecil kita belajar, sama yang tua kita belajar, bahkan kepada binatang sekalipun ada pelajaran yang bisa kita petik. Pentingnya untuk terus belajar di waktu apapun, ya. Walaupun sudah jadi ulama sekaliber apapun, itu ada tugas utama untuk tetap belajar. Ya, makanya kun aliman. Jadilah kamu orang yang alim. Gak bisa ustazah, gak mampu saya jadi orang alim, gak mampu saya jadi guru au muta'alliman. Kalau gak mampu kita jadi orang alim, minimal jadi orang yang suka sama orang-orang alim, yang cinta sama guru, yang suka datang ke majelis ilmu, yang rajin datang taklim au muta'alliman. Gak bisa juga datang, karena orang-orang kalau biasa datang ke pengajian minimal dia bawa catatan, dia bawa pulpen. Tapi zaman sekarang lebih canggih lagi, nyatetnya di handphone, di notesnya. Oh datang gak nyatet, cuman jadi mustami'an au mustami'an, itu juga orang yang mulia. Nyatet nggak bisa, ngedenger nggak bisa, datang ke majelis ilmu nggak bisa karena ada banyak halangan, misalnya karena sakit lah, ngurusin anak dan lain sebagainya. Minimal dia jadi au muhibban, orang yang cinta sama belajar, cinta sama ulama. Saya nggak bisa datang ketemu ulama, saya nggak bisa datang ke majelis taklim, tapi saya cinta kalau ngelihat ulama manapun. Saya cinta sama orang-orang yang belajar. Saya cinta sama orang-orang yang datang ke majelis taklim. Ini 4 golongan yang harus ada sama kita. Aliman, orang alim. Muta'alliman, orang yang demen ngaji. Nggak demen ngaji nih, tapi demennya ngedenger doang. Kalau bahasa kita masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jiping, ngaji kuping. Ya rata-rata kita begitu kan Bu ya. Ngajinya ngaji kuping. Ini mustami'an, nggak bisa jadi begini. Karena banyak halangan. Au muhibban, jadi orang yang cinta sama orang-orang yang ngaji. Ini kata Rasul, jadilah 4 hal tersebut, tapi jangan jadi yang kelima. Apa yang kelima? Enggak jadi golongan satu pun dari yang 4. Ngaji kagak, jadi orang alim enggak, belajar enggak mau, ngedenger enggak mau, cinta sama ilmu juga enggak. Tapi insya Allah yang hadir di rumah ilmu semua orang-orang yang suka belajar. Tiap hari ngaji ya Bu ya? Gak berhenti ya? Kemarin ada, hari ini ada, besok ada juga? Ada, Masya Allah. Ini tiap hari
ada pasti ya ilmu-ilmu yang didapatkan. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini menarik sekali yang kita bahas, temanya apa Bu? Aibku dan aibmu, mari kita jaga. Saya pengen nanya sama ibu-ibu, tutup mulut itu gampang atau enggak? Susah ustazah, susah. Biarpun dibayar suruh tutup mulut juga susah. Biasanya kalau gibah itu dari mulut ke mulut, asalnya begini modelnya. Bu, apa? Si A katanya ketemu si B begini sama si C. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Ini ada ujungnya nih, jangan bilang siapa-siapa. Manusia kalau dengar kata jangan, dia pengen langgar. Betul nggak? Ngedengar kata jangan bilang siapa-siapa, dia sampein lagi. Si A ketemu si B, si C. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Karena yang tahu cuman kamu sama saya. Iya, 3 orang sudah tahu. Dibalikin lagi ke D. Si A sama si C, jangan bilang siapa-siapa. Akhirnya satu majelis tahu semua. Kenapa? Dari kuping ke kuping berpindah informasi tersebut. Makanya kalau kita punya keluhan terhadap orang lain, ada aib orang yang kita nggak suka, ada tingkah orang, ada sikap orang yang nggak kita suka, yang harus dilakukan apa? Nasihatilah secara sembunyi-sembunyi. Jangan menasehati di depan orang banyak, ya. Ini juga yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal kepada muridnya Harun bin Abdullah. Jadi Imam Ahmad bin Hambal punya murid Harun bin Abdullah. Satu ketika ada perbuatan yang dilakukan oleh muridnya itu nggak disenangi oleh Imam Ahmad. Kalau bahasa kita kan, kalau kita nggak suka sama orang langsung aja ngomong ya Bu. Bu, kalau bisa jangan begini depan orang lagi ngomongnya. Tapi tidak dengan Imam Ahmad bin Hambal. Apa yang beliau lakukan? Beliau datang malam-malam. Beliau datang dalam keadaan sepi. Pelan-pelan biar kakinya gak kedengeran sama orang. Dia masuk ke rumah Harun bin Abdullah muridnya. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal? Wahai muridku, ada satu nasihat yang aku pengen sampaikan kepadamu. Mungkin kalau diketahui orang banyak takutnya ini jadi aib, jadi gibah. Apa wahai guruku? Tadi aku siang ngelihat kamu ngajar murid-murid kamu, ya. Murid kamu pas ngajar duduk di tempat yang panas, kamu berteduh di bawah pohon yang sangat rindang. Lain kali jangan diulangi wahai muridku. Ini ngasih tahu tapi sembunyi. Beda sama orang sekarang ngasih taunya di depan orang banyak. Betul nggak? Bu, kenapa baru datang di Romil, Bu? Pakai jilbabnya baru ya? Ngutang apa enggak tuh katanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini menyinggung hati orang lain atau tidak? Makanya para ulama ngajarin kita untuk menasehati dalam keadaan diam-diam, sembunyi-sembunyi. Termasuk sekarang main handphone, media sosial. Boleh nasehati orang yang enggak kita suka nih kalau kata netizen Indonesia, entertain di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kasus perceraian dari kemarin silih berganti kita nikmati. Dari mulai si A dengan suaminya, ganti lagi si B dengan suaminya. Ibu-ibu gara-gara ngelihat gosip, ghibah yang ada di TikTok, Instagram, media sosial dan lain sebagainya, seminggu gak mau masakin suami. Ditanya sama suami, Mama kenapa nggak mau masak? Mama lagi galau mikirin para artis yang bercerai akhir-akhir ini. Emang Mama kenal? Enggak cuman Mama menerka-nerka aja. Ini kita masuk dalam kategori gibah. Dulu infotainment lewat TV, orang zaman sekarang udah nggak suka nonton TV. Apa tuh Ustazah TV? TV di rumah saya nggak pernah dinyalain. Iya, tapi handphonenya 24 jam. Mau tidur dia lihat handphone. Bangun tidur dia lihat gosip terhangat. Apa gosip yang baru hari ini? Sampai ke WC pun orang modern zaman sekarang yang dibawa apa? Handphone. Ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Ini penting ya buat kita untuk lebih aware memilah-milih informasi yang masuk. Jangan sampai kehidupan orang kita campuri. Kadang kala kita nggak sadar kita punya aib banyak. Ya, orang lain aibnya sedikit tapi bisa kita korek-korek terus-menerus. Apakah membuka aib orang lain diperbolehkan atau tidak? Boleh atau tidak? Benar? Boleh atau tidak? Boleh dalam 3 perkara.
Oh, kata ibu-ibu, catat. Boleh berarti ini kata. Langsung jadi hujah, dalil ya. Membuka aib orang lain boleh pada 3 hal, nggak lebih. Apa itu ibu-ibu? Yang pertama, dalam pengadilan, mahkamah syariah memutuskan satu hukum. Contoh, ada maling ayam, ada maling handphone, ada perampok rumah, ditangkap polisi, dibawa ke pengadilan. Ditanya sama sohibul baitnya, sama pemilik rumahnya, Bu, benar tidak ini yang maling rumah ibu? Bagaimana ciri-cirinya, apa yang dia lakukan, bagaimana sikapnya, tolong sampaikan. Sampein, boleh. Jangan gara-gara kita orangnya, ya Allah hati-hati bener nih gak mau gibah. Begitu ditanya sama majelis hakim, Bu, coba kisahkan orang ini seperti apa ketika mencuri. Mohon maaf Pak Hakim, saya bukan gimana-gimana. Takut saya gibah, takut buka aib orang lain. Ini konteksnya salah. Kalau dalam mahkamah syariah, dalam memutuskan satu hukum perkara diperbolehkan. Jadi pengadilan itu kan ada pengadilan perdata, ada pengadilan pidana, ya. Baik yang kasus kriminalitas dan lain sebagainya, ada pengadilan perdata, misalkan kasus waris, perceraian, hadonah, hak asuh anak dan lain sebagainya. Sama ketika ada suami istri bercerai, itu kan ada di pengadilan ruang mediasi, dipertemukan. Kata hakim nanya sama istri, apa yang dilakukan oleh suami kamu? Ke suami juga nanya, apa yang dilakukan oleh istrimu sehingga memilih talak. Kata istri sama suami, mohon maaf Pak Hakim, kita gak mau gibah. Ini gimana pun dulu suami saya, yang ini gimana pun dulu istri saya. Bagaimana mau kelar masalahnya? Kata Pak Hakim, udah pulang aja dah kalau begitu dah. Ya, jadi memutuskan satu hukum perkara dalam mahkamah syariah itu diperbolehkan. Ghibah itu apa sih ibu-ibu? Ini aib ini berkaitan sekali dengan ghibah. Ghibah itu membicarakan orang lain, di mana yang dibicarakan orangnya tidak ada, dan yang dibuka adalah keburukannya. Jadi ustazah, kalau kita ngomongin orang lain yang gak ada deket kita tapi kebaikan disebut boleh? Boleh. Tapi kalau yang diomongin keburukannya itu ghibah. Kalau dia hadir kita ngomong keburukannya namanya hadir. Tapi kalau nggak ada orangnya, ghibah berasal dari kata ghaib, ghibah. Makanya kalau kita sholat jenazah, sholatnya nggak langsung depan jenazahnya, disebutnya salat apa? Ghaib. Karena nggak ada jenazahnya, anaknya di Amerika, orang tuanya di Cinere, meninggal. Nggak bisa dia pulang ke Cinere. Akhirnya di sana dia sholat ghaib. Kenapa? Karena jenazahnya nggak ada di hadapannya. Jadi ghibah membicarakan keburukan orang lain di mana orang tersebut tidak ada. Biasanya kalau kita lagi gibah, yang digibahin suka datang. Betul betul. Ini saya nggak tahu kebetulan apa memang jalan ceritanya begitu. Di mana-mana, betul Bu? Ini lagi asik gibah. Si ibu ini begini, tiba-tiba masuk, langsung ganti topik. Kemarin bagaimana ngaji katanya? Deg-degan hatinya, kedengeran apa enggak tadi? Enggak kayaknya. Nah ini gibah berkaitan dengan aib. Karena orang yang menggibahi orang lain otomatis dia seringkali mencari, mengorek dan membuka aib orang lain. Jadi satu, ghibah ataupun membuka aib orang lain boleh dalam mahkamah syariah ataupun dalam pengadilan, ya, memutus satu hukum. Yang kedua, ghibah diperbolehkan atau membuka aib orang lain diperbolehkan ketika sedang meminta fatwa. Datang ke guru, ke murabi kita, tuan guru kita, ulama, kiai, ustadz, ustazah datang. Guru, Pak Kiai, ustadz, ini saya minta satu hukum nih. Ya kenapa? Saya punya saudara, saya punya suami, saya punya keluarga, begini. Bagaimana Pak Kiai? Dikasih solusi oleh Pak Kiai, oleh gurunya, oleh ustadznya. Itu boleh membuka aib dengan catatan untuk memberi solusi atau fatwa. Yang ketiga, boleh membuka aib untuk mengungkap kebatilan, li'ibtalil batil. Contoh, ada orang hobinya ngutang. Ya, ibu-ibu di sini udah lunas semua kan ya jilbab? Karena di majelis taklim mana-mana salah satunya selain rame pada belajar, rame juga yang suka ngutang-ngutangin. Boleh nggak ustazah? Boleh kalau bayarnya bener.
Kalau bayarnya nggak benar, dia zolim sama tempat dia ngutang. Nah ini terkait dengan kita ketemu orang-orang yang suka maksiat, batil. Ada kita datang, kita tahu nih, ada orang yang biasa minjem sama kita duit, nggak pernah balikin, tiba-tiba dia mau minjem ke kawan kita. Kita datang ke rumah kawan kita, ini kalau si A nanti minjem duit sama kamu, jangan dikasih. Jangan, kenapa? Ini orang kalau ngutang nggak pernah bayar. Itu buka aib apa enggak? Buka aib kan? Tapi diperbolehkan agar tidak ada korban selanjutnya. Begitu. Ini kayak perempuan mau diajak ta'aruf, mau dikhitbah sama satu laki-laki. Kamu mau diajak khitbah sama siapa? Nih, laki-laki ini. Jangan, dia buaya darat. Katanya. Jangan. Saya dulu korban yang untung kagak jadi. Ya. Alhamdulillah kalau bisa jangan pilih yang lain. Ini membuka kebatilan, mengungkapkan satu kebatilan agar orang lain tidak menjadi korbannya, diperbolehkan membuka aib tersebut. Tapi dalam perkara yang lain enggak boleh. Apalagi yang dibuka aib pasangan sendiri. Bu, Ibu, kalau lagi ngumpul sama teman ngomongin suami sendiri asik apa enggak? Bukan main ustazah asiknya, ya. Ngomongin dapur sendiri dan lain sebagainya. Mohon maaf. Saya ingin sampaikan terkait buka aib ini. Banyak sekarang kasus perselingkuhan terjadi di mana-mana. Di antaranya yang pertama karena berkembangnya media sosial. Kawan lama nggak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu di Facebook. Tiba-tiba ketemu di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. CLBK, cinta lama belum kelar. Ya. Kemudian apa? Acara reunian SMP, SMA, kuliah dan lain sebagainya. Sudah punya pasangan, datang reuni, tukeran handphone. Kamu makin cantik aja, kamu juga makin ganteng aja. Nomor WA berapa? Tuker-tukeran nomor, akhirnya cat-catan, disitulah ajang perselingkuhan terjadi. Ya, ibu-ibu sekalian. Nah ternyata perselingkuhan juga bisa terjadi awalnya karena membuka aib pasangan terlebih dahulu. Makanya salah satunya, kalau kita punya pasangan, mau itu aib pasangan kita ataupun kelebihan pasangan kita, jangan diumbar jor-joran. Contoh, ibu punya laki ganteng, kalah Lemin, Hosong Jongki apa semua kalah. Kayak paling ganteng suami ibu. Ya. Punya suami ganteng, tiap hari di-upload di WA, dibikin status, makanan kesukaan suami saya adalah jengkol dan sayur kangkung. Suami saya kalau mau tidur aktivitasnya ini. Kalau pagi begini, kalau siang begini, warna favoritnya ini. Suami saya tidak pernah membentak istri, ngasih uang belanja sehari 15 juta, ABCD dan lain sebagainya. Diceritakan dalam status caption yang panjang di berbagai platform yang dia punya. Perempuan-perempuan lain yang melihatnya dengki apa enggak? Iri enggak? Enak bener punya suami kayak gitu. Saya boro-boro diajak belanja sama suami, dikasih uang, dikasih duit 30.000 buat kerimbat di salon aja nggak pernah, katanya. Akhirnya timbul iri dengki terhadap caption, status, postingan orang lain, ada rasa untuk memiliki. Makanya banyak kasus perselingkuhan, selingkuhannya adalah teman sendiri. Karena apa? Kita jor-joran posting di publik kelebihan pasangan. Oh berarti kekurangannya boleh ustazah biar kagak ada yang suka. Kekurangannya juga enggak boleh. Apalagi perkara dapur dulu ada di zaman Rasulullah SAW. Satu perempuan yang luar biasa, saya lupa namanya, Ummu apa, saya lupa ya. Ini dulu di zaman Nabi pun sama kayak zaman sekarang, ibu-ibu demen hobi ngumpul. Kalau udah bikin perkumpulan itu ngebahas hidupnya masing-masing. Padahal temanya arisan dan kajian. Arisan dan kajiannya cuma 1 jam, gosipnya bisa 3 jam. Ya, saling buka aib dan lain sebagainya. Itu ada di zaman Rasul 12 perempuan yang suka bikin perkumpulan. Dari perempuan yang pertama ngomongin, oh suami saya itu kalau di rumah begini-begini. Perempuan yang kedua ngomongin juga, sampai yang ke-11 mereka buka aib suaminya. Sampai aib yang paling, mohon maaf, tidak boleh diumbar harusnya. Perkara dapur dan
kamar. Itu kan nggak boleh diumbar sama sekali, ya. Ada perempuan yang ke-12 ini, Ummu siapa? Saya lupa namanya. Itu dia nggak pernah buka aib pasangannya. Kadang kita kalau lagi ngegosip bingung, pengen pergi nih teman-teman kita, nggak ikut gosip dibilang sombong dan lain sebagainya, serba salah nggak? Serba salah ya. Maka kalau demikian cukup bicara yang singkat saja. Sebagaimana sahabiat yang di zaman Rasulullah SAW ini. Dia bercerita, suami saya alhamdulillah baik, tidak ada kejelekan apapun. Ya kalaupun ada kekurangan wajar, dia manusia. Sampai situ saja. Tidak berlebihan berceritanya. Jadi jangan sampai membuka aib dan jangan sampai memuji berlebihan. Suami kamu ganteng ya, alhamdulillah tiap malam nih kalau suami saya tidur saya pandang terus. Dia bangun tidur saya pandang. Oh kalau saya enggak, kata yang satu lagi. Saya kalau suami saya lagi tidur saya sumpahin, kenapa? Mudah-mudahan jangan bangun lagi, katanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi hati-hati membuka kehidupan pribadi aib kita kepada orang lain. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aib itu terbagi dua. Al-aibu kismani. Aib itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan aib khalqiyah. Aib khalqiyah, ya, khalqiyah. Jadi aib khalqiyah ini adalah aib yang bersifat kodrati, physically, dari bawaan lahir. Mohon maaf, ada orang matanya model begini, ada orang rambutnya model begini, ada orang badannya seperti ini, itu kodrati tuh. Dari semenjak lahir fisiknya begitu, itu aib dari bawaan lahir. Ya. Model aib yang pertama. Ada model aib yang kedua, yaitu aib khuluqiyah. Khuluqiyah. Aib yang berkaitan dengan perbuatan. Jadi ada yang fisik, ada yang perbuatan. Nah, termasuk begini, kan tadi ada 3 yang diperbolehkan ya, kita membicarakan orang lain atau membuka aibnya. Sama halnya, andai kata begini, kalau yang kita buka aibnya tuh fisiknya, misalkan contoh, ibu punya teman daerah Cinere, ya dikasih alamat sama teman ibu, Bu nanti pulang pengajian dari Rumil mampir ke rumah saya. Di mana Bu alamatnya? Jalan Sukun nomor sekian. Dicari-cari, nggak ketemu. Kemudian kita nanya sama orang sekitar, kenal nggak yang namanya Bu ini? Bu ini ada banyak di komplek ini, ya. Seperti apa ibu itu? Oh ibu itu wajahnya begini, kulitnya lumayan putih, rambutnya juga mulai memutih katanya, matanya sipit dan lain sebagainya. Itu kan fisik orang lain yang kita bicarakan. Boleh, boleh, tapi bermaksudnya bukan untuk membicarakan aib orang lain, lebih kepada bertanya, mencari kebenaran, kan begitu ya Bu ya? Kita punya teman-teman yang mana? Oh itu yang badannya lumayan lebih besar dibanding yang satu dan lain sebagainya. Boleh, tapi kalau bisa cari bahasa yang lebih tepat lagi ketika membicarakan aib orang lain. Jadi ada aib kodrati, khalqiyah, ada aib khuluqiyah, ya. Atau aib yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ada satu ayat, bismillahirrahmanirrahim, dalam surah Al-Hujurat ayat 12, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan suka suuzon sama orang. Suuzon akhirnya melahirkan ghibah, membuka aib orang lain dan lain sebagainya. Ayat ini turun berkenaan dengan kisah sahabat Rasul namanya Salman Al-Farisi, ya. Jadi Salman Al-Farisi, sahabat Rasul ini punya kebiasaan, Bu. Apa kebiasaannya? Beliau itu kalau selesai makan langsung tidur. Kita juga begitu ya, Bu ya. Betul nggak? Habis makan langsung tidur. Kemudian tidurnya mendengkur, ngorok. Dan akhirnya jadi pembicaraan buah bibir di kalangan para sahabat. Tahu nggak, Salman Al-Farisi itu kalau habis makan tuh tidur katanya. Cek orang Sunda nama pelor, asal nempel molor gitu ya. Kemudian lagi
kalau sudah tidur ngoroknya besar, satu RT ngedenger kata itu ngorok dan lain sebagainya. Dijadikan bahan gosip, dijadikan gibah, dan disinilah diperingati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ayat surah Al-Hujurat ayat 12 tadi. Ya, maka diharamkan, dilarang kita membuka aib orang lain dan lebih hati-hati untuk tidak mengumbar aib itu kepada siapapun. Jadi kalau kita tahu, cukup kita simpan dalam diri sendiri, ya. Man sataro musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutup rapat-rapat aib saudaranya, keluarganya, pasangannya, orang-orang sekitarnya, maka janji Allah, Allah akan tutup aib dia, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tapi siapa orang yang buka aib orang lain selama di dunia, maka Allah juga akan buka aibnya, bukan hanya di dunia, di akhirat nanti ditontonin, diliatin. Ini susah-susah gampang memang menjaga aib orang lain. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah dari menjaga aib diri sendiri. Kalau kita sudah mampu menjaga aib diri sendiri, kita akan lebih mudah menjaga aib orang lain. Zaman sekarang gara-gara media sosial, orang hobi ngumbar aibnya, ngumbar masa lalunya. Ada itu Bu di TikTok. Sekarang lagi rame. Dia bikin berslide-slide. Cerita dari mulai kawin sampai cerai sampai kawin lagi. Diceritain semua. Ada? Ada. Dari mulai dia bertobat, dia hijrah, sampai dia nakal lagi, ada. Ini membuka aibnya sendiri di media sosial banyak. Dia nggak malu, nggak, malah senang biar viral. Jadi orang zaman sekarang yang dikejar viral, betul nggak? FYP, terserah dah mau gimana pun, yang penting buka aib. Lagi rame sekarang perseteruan artis sama mantan suaminya, buka aib, nggak usah disebut merek. Apal bener ibu. Ya Bu ya, betul ya, lagi rame ya. Buka aib yang sebenarnya rumah tangganya udah lama, pernikahannya sudah lama, tapi saling membuka aibnya masing-masing. Sampai masalah ranjang, masalah yang seharusnya nggak diketahui, tapi akhirnya diketahui oleh publik. Nih, dosa, haram. Padahal Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Bagaimana menjadi pakaian yang baik? Apa makna pakaian dalam Al-Quran? 3. 1, pakaian itu bermakna sitrul aurah, menutup aib, menutup aurat, menutup keburukan yang ada pada diri kita maupun pasangan kita. Jadi istri yang solihah adalah istri yang mampu menutup rapat-rapat aib yang dimiliki oleh suaminya. Jangan dikit-dikit bikin status. Aduh, Masya Allah punya laki bakhil kayak Abu Sufyan katanya. Ya, mau ngaji ke Rumil, boro-boro dikasih jajan, dianterin juga enggak katanya, dan lain sebagainya. Hati-hati membuka aib dan keburukan pasangan sendiri. Terus gimana Ustazah? Pendem aja Bu. Ngadunya langsung sama Allah. Tapi saya nggak tahan Ustazah, cuman ngadu sama Allah. Sakitnya tuh di sini, perih Ustazah. Ngadunya kemana? Tadi boleh ngadu sama guru, sama ahli ilmu, sama orang ketiga yang dirasa bisa ngasih solusi. Jadi kalau punya permasalahan rumah tangga, ini jadi reminder buat saya yang berbicara, buat ibu-ibu yang mendengarkan ataupun yang sekarang sedang mengikuti kajian secara online. Kalau kita lagi berantem sama suami, jangan coba-coba curhat sama lawan jenis. Betul ya Bu ya? Tadi ketemu teman reuni. Wah asik nih teman reuni, dulu cinta lama belum kelar ya. Kita punya masalah curhat, itulah yang mengundang perselingkuhan akhirnya. Maka curhatlah dengan sesama jenis perempuan, tapi jangan sembarangan orang. Ada orang yang kalau kita curhat dia ember, gak bisa tutup mulut. Maka curhatlah kepada orang yang amanah, kepada orang yang mampu menutup aib kita rapat-rapat, dan orang yang bijaksana menerima curhat kita. Ada kawan Bu,
temen yang kalau kita curhat makin jadi kompor. Betul apa betul? Kita berantem sama suami, masalah sepele. Suami gue begini-gini nih. Gue bilang apa dulu, jangan kawin sama dia. Masih diterusin juga katanya. Kan jadi kompor ini. Ya, makanya penting sekali untuk tidak sembarangan mengumbar aib, curhat kepada siapapun, terutama di media sosial. Ini ngerinya media sosial. Yang komen itu bukan hanya orang yang kenal, tapi yang gak kenal sama kita pun ikut berkomentar terkait hidup kita. Ya, akhirnya panas, berantem, cerai orang gara-gara dia salah curhat dan tidak tepat tempat curhatnya. Maka curhatlah kepada orang alim, curhatlah kepada orang yang bijaksana, curhatlah kepada orang-orang yang bisa menjadi penengah. Fa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau terjadi syiqaq, perpecahan, pertikaian, pertengkaran dalam rumah tangga, yang harus jadi orang ketiga adalah orang yang dianggap bisa melerai, orang yang paling bijaksana. Mau itu dari golongan si perempuan, mau itu dari pihak laki-laki, silahkan, siapapun. Oh, saya biasa curhat sama orang tua ustazah, boleh saja. Tapi juga kalau curhat sama orang tua jangan sampai bikin orang tua kita benci sama pasangan. Ada orang nikah berantem, dia pulang ke rumah orang tuanya. Mah, suami saya A, B, C, D, E, F, G. Emaknya sampai kesel. Udah gak usah dijadiin suami yang begitu, dan lain sebagainya. 5 hari kemudian dijemput suaminya, dia pelukan lagi. Dia bikin status lagi, dia gandengan lagi. Kata emaknya, udah gak berantem. Enggak, mah. Jadi orang tua yang kesel, anaknya sayang-sayangan lagi. Ya, termasuk ini curhat sama kawan. Dinyinyirin nanti bisa, kemarin lu curhat sama gue, besokannya upload status holiday, staycation, healing bersama, katanya. Jadi kemarin tuh air mata buaya atau gimana, kata kawannya. Ini kadang-kadang curhat kita ke sembarang tempat yang bikin runyam rumah tangga kita. Makanya makna pakaian dalam Al-Quran yang pertama adalah sitrul aurah, menutup aurat. Nih, ibu-ibu pakai pakaian datang ke Rumil. Pakai pakaian. Niatnya apa, Bu, pakai pakaian? Menutup aurat, ya. Jadi mukmin yang baik adalah mukmin yang masih punya rasa malu. Al-haya'u minal iman. Jadi orang yang beriman cirinya masih punya rasa malu. Dia nggak pakai jilbab, dia malu. Dia nggak pakai baju yang menutupi auratnya, dia malu. Dia melakukan maksiat, dia malu. Maka ciri orang beriman, dia pakai pakaian niatnya sitrul aurah, nutup aurat. Dan nutup aurat pun ada syaratnya. Tidak boleh menjiplak, tidak boleh pakaiannya itu transparan, ya, tidak boleh mengundang syahwat dan lain sebagainya. Jadi ada syarat dalam menutup aurat, nggak asal pakai baju doang. Maka fungsi pakaian sitrul aurah, menutup aurat dengan sebaik mungkin. Itulah juga fungsi suami kepada istri ataupun istri kepada suami. Masing-masing jadi pakaian. Suami nutupin aibnya istri, istri nutup aibnya suami. Jangan ketika kita menemukan celah dan aib dari pasangan malah kita pengen pisah. Ada orang baru nikah sebulan pengen cerai. Dulu saya punya saudara. Ini jadi pelajaran ibroh buat kita semua. Nikahnya ta'aruf, perkenalan, ya, perkenalan, cuman dalam waktu berapa minggu langsung akad nikah. Begitu sebulan baru nikah, istrinya dipulangin ke rumah orang tuanya. Begitu usut punya usut, kita ngadain pertemuan keluarga, kan dimediasi, ditanya, masalahnya apa? Kok baru nikah 1 bulan udah dipulangin ke rumah orang tuanya? Masalahnya katanya gara-gara kulit istrinya tidak sesuai ekspektasi. Allahu Akbar. Bu, dia ngelihat muka istrinya putih. Pikir dia semuanya sampai dalam-dalam begitu juga. Allahu Akbar. Ya, ini kan apa nggak cocok sebenarnya ya. Maka ketika kita nikah itulah rahmah, rasa saling penerimaan. Mau gimana pun bentuknya, modelnya, tingkahnya, ini istri saya. Ini suami saya yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat hina orang yang gara-gara perkara fisik, perkara kecil,
tapi dia memisahkan rumah tangga yang dibangun atas dasar lillahi ta'ala. Kalau ibu-ibu insya Allah enggak ya Bu ya. Kita udah kenal suami kita modelnya bagaimana, tidurnya gimana, bau badannya bagaimana, model marahnya itu udah jadi makanan sehari-hari. Ustazah, alhamdulillah saya sudah menerima 100%. Ya, sebenarnya enggak 100% juga sih. Kalau ditanya, ini kita kalau ditanya ya. Ya namanya kita baru ketemu aib orang lain, apalagi pasangan ya. Ketemu aib teman aja kita kadang-kadang susah menerima. Apalagi pasangan yang tiap hari hidupnya bareng sama kita. Kan gak bisa ganti orang tuh Bu. Betul gak? Ya pernikahan itu kan gak kayak ta'aruf. Ya kalau kita gak cocok ya udah deh diakhirin ta'aruf sama yang lain, enggak. Gara-gara gak cocok ya udah cerai aja deh, pengen cari yang lain, pengen cari yang begini, gak bisa. Pernikahan itu adalah bagaimana kita mampu 100% menerima. Menerima di sini bukan maksudnya memaklumi ya, tapi mengikhlaskan apapun yang kita miliki. Kita hobi ngedrakor, nonton opa-opa Korea. Boleh nggak ustazah? Ahli ngaji juga tapi ahli drakor juga. Boleh aja kalau sekedar hiburan. Tapi kalau nonton drakor akhirnya jadi halu luar biasa, itu yang nggak boleh. Dia nonton opa-opa Korea ganteng, dia bayangin ya Allah kalau suami saya modelnya kayak begini gimana. Begitu dia tidur dia madep kanan muka lakinya, astagfirullah. Jauh benar sama yang dia tonton katanya. Ini halu yang membuat dia tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki, nggak boleh. Tapi kalau sekedar hiburan, boleh. Makanya banyak para suami yang ngadu kesel bininya nonton drakor mulu. Bukan kesel apa-apa ustazah, tapi masalahnya suka dibanding-bandingin katanya. Sampai lakinya disuruh suntik putih, suruh operasi plastik dan lain sebagainya. Ini artinya kita tidak menerima secara utuh apa yang ada di sisi kita saat ini. Jadi makna pakaian yang pertama, yuk sama-sama jadi penutup aurat. Aib yang ada ditutup serapat-rapatnya, jangan kelihatan dikit pun sama orang lain. Karena tugas kita yang menutup aib pasangan kita. Yang kedua, makna pakaian ya dalam konteks hubungan suami istri, dalam konteks menutup aib, pakaian itu bermakna melindungi. Tatkala hujan, pakaian mampu memberi kehangatan, betul nggak Bu? Tatkala panas, pakaian mampu memberi kesejukan. Aduh musim panas kita pakai pakaian yang sejuk, dingin badan kita rasanya. Musim dingin, ya kita nggak mungkin pakai pakaian yang tipis, yang tebelan dikit memberi kehangatan. Itulah fungsi pakaian yang dia mampu memberi keadaan apapun dalam situasi apapun. Ketika suami susah, istri yang menjadi pionirnya, menenangkan hatinya, nggak apa-apa ya usaha kita bangkrut. Nanti ada lagi jalannya ya. Ya, bukannya suami bangkrut kita minta cerai. Suami susah kita cari yang lain. Ini istri tidak mampu menjadi pakaian buat pasangannya. Ketika istri susah, istri sakit, suami tetap melindungi. Istri punya masalah, suami yang menjadi garda terdepan. Inilah fungsi pakaian, saling melindungi. Dan yang ketiga, fungsi pakaian adalah identitas kehormatan. Pakaian itu identitas kehormatan. Perempuan-perempuan yang menutup auratnya sebaik mungkin, ini dia sedang menjaga kehormatannya, betul apa enggak? Tapi ustazah banyak, kita udah pakai pakaian tebal, udah pakai pakaian menutup aurat dengan sebaik mungkin, masih juga digodain sama laki-laki. Bukan kita yang salah, berarti hati tersebut yang ada penyakitnya. Karena pakaian menjadi identitas kehormatan. Bagaimana kehormatan seorang muslimah? Lihat dari pakaiannya. Ada baju-baju kehormatan, baju-baju dinas. Kita lihat nih, contoh baju PNS. Saya sebut merek nih ya Bu ya. Karena kalau orang-orang kampung, satu kebanggaan kalau punya mantu PNS. Itu orang kampung loh. Tapi tidak dengan orang Cinere. Ya, orang Cinere, orang kota udah nggak begitu. Kamu siapapun yang penting dia bertanggung jawab. Tapi kalau orang kampung masih banyak yang kamu kalau punya pasangan kalau bisa PNS. Nanti sampai tua insya Allah terjamin, kalau udah pensiun
dana pensiunnya masih turun dan lain sebagainya. Tuh orang-orang tua di perkampungan masih banyak yang berpikir demikian. Kenapa? Karena kalau ngelihat orang pakai pakaian PNS rasanya seneng. Kita tahu tuh identitas kehormatan. Oh ini pakaian PNS nih warna kuning-kuning nih. Oh ini pejabat Kementerian Luar Negeri. Oh ini staf kepresidenan. Kenapa? Pakaiannya beda. Identitas kehormatan. Begitulah suami dengan istri. Kita harus jadi pakaian yang menjadi identitas kehormatan untuk pasangan kita. Ya. Bukan malah membuka aib satu sama lain. Ibu-ibu sekalian, ingat tidak dengan hadisul ifki? Kisah Aisyah radhiyallahu anha yang pernah difitnah dia selingkuh berzinah dengan sahabat yang lain. Pernah dengar? Ketika pulang peperangan, Aisyah tersesat ketinggalan oleh kaum Islam, kaum Muslim. Paling belakang ternyata ada sahabat yang ya dia paling belakang juga. Dia ngelihat, wah ini kok Aisyah ada di sini. Kenapa nggak ikut dengan rombongan depan? Ternyata kesesat, ketinggalan. Akhirnya dituntunlah, maksudnya diawasilah Aisyah untuk berjalan sampai ke Mekah oleh sahabat itu. Tapi ada satu kelompok, dia mengatasnamakan dia Muslim juga, tapi sebenarnya dia munafik. Dia memfitnah Aisyah radhiyallahu anha dengan sahabat yang menemui Aisyah ini bahwasanya mereka telah berzina, mereka telah berselingkuh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang pada percaya. Kenapa? Karena memang ketika itu mereka ngelihat Aisyah pulangnya berdua sama sahabat itu. Kadang kan kita, ya itulah mata ya Bu. Mata sering percaya dengan apa yang kita lihat. Padahal itu sesungguhnya bukan kejadian yang terjadi. Semua menyatakan bahwa mereka setuju Aisyah berselingkuh. Rasul gamang hatinya, galau bahasa kitanya. Ini benar enggak istri saya selingkuh apa enggak? Istri saya zina atau enggak, benar atau tidak? Akhirnya karena Rasul tidak mau membuka aib istrinya, Rasul tidak mau menyalahkan istrinya yang sebenarnya belum tentu itu benar, dikirimlah Aisyah dipulangkan ke rumah ayahnya Abu Bakar Siddiq. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di rumah Abu Bakar Siddiq, ditinggalin Aisyah, nangis Aisyah. Disangkanya Rasul percaya, tidak. Padahal tiap hari Rasul datang nyelingak-nyelinguk, melihat bagaimana keadaan istriku, bagaimana keadaan Aisyah radhiyallahu anha, sampai turun ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya istrimu adalah wanita yang suci. Ayat ini menegaskan bahwa Aisyah enggak pernah zina, Aisyah enggak pernah selingkuh, dan dibantahlah oleh Rasul omongan-omongan orang sekitar dengan ayat yang turun tersebut. Ini suami jadi sitrul aurah, penutup aib istrinya, ya. Kalau kita kadang-kadang baru dengar selentingan dari orang, laki lu jalan sama perempuan lain. Di mana? Oh, dia dari dulu emang begitu katanya. Udah yang kedua kalinya nih katanya. Dan lain sebagainya. Makin dibuka. Nauzubillahi min zalik. Itu harusnya sikap yang kita jauhi. Karena Rasul tidak demikian. Ya. Baik Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 3 makna pakaian. Apa tadi? Sitrul aurah, menjadi pelindung, dan yang ketiga identitas kehormatan, ya. Nah, kalau dalam kitab Mau'izatul Hasanah itu disebutkan, ya, bagaimana cara mengetahui kekurangan diri sendiri. Anallaha ta'ala idza arafa bi abdi khairan basarahu bi uyubi nafsihi. Nih salah satu ciri Allah tuh cinta sama manusia. Manusia yang dikasih keutamaan sama Allah adalah manusia yang mampu melihat aib diri sendiri dibandingkan aib orang lain. Bagaimana agar kita mampu melihat kekurangan dalam diri kita nih, yang kita lihat aib kita mulu, bukan aib orang lain. Ada 4 caranya dalam kitab Mau'izatul Hasanah. 1, orang kalau pengen nggak sering lihat aib orang, tapi yang dia sadarin aib saya banyak, kelihatan aib saya ini, itu, dan lain sebagainya. Sering-seringlah duduk di majelis ilmu. Ayyajlisa baina yaday syekh
sering-sering datang ngaji, ke pengajian, ketemu guru, kumpul sama orang-orang solih. Ketika kita banyak datang ke taklim, pengajian, ketemu guru, ketemu orang solih, di situ Allah kasih rasa kesadaran kepada kita, rupanya masih banyak aib yang harus saya perbaiki. Rupanya saya masih bodoh, rupanya saya masih jauh dari kata baik, rupanya saya masih menjadi hamba Allah yang sering kali bermaksiat. Tahu aib kita. Gara-gara apa? Sering datang ke majelis ilmu. Yang kedua, agar kita mampu melihat kekurangan yang ada dalam diri kita, maka ayat luba sodiqan soduqan basiron mutadayyinan. Carilah teman yang kalau dia gaul sama kita jujur. Bu, nyari teman yang sefrekuensi, bahasa anak milenial susah apa enggak? Susah ya. Emang kalau teman sefrekuensi menurut ibu-ibu yang kayak gimana? Oh, ustazah yang diajak belanja enak, diajak gosip enak, diajak ngobrol enak, itu sefrekuensi, padahal bukan itu. Selama ini kita menganggap teman sefrekuensi adalah teman yang kalau kita ngobrol, kita ajak ngobrol dia tuh kayaknya dia nyambung gitu. Apalagi diajak saling menggibah, wah udah deh. Ya. Karena ada dua model teman. Satu teman yang kalau kita ngelihat wajahnya tuh ahli ibadah. Kita ngelihat wajahnya, ya Allah, saya ngelihat wajahnya ingat Rumil, ingat ulama, ingat siksa kubur ngelihat wajahnya. Kenapa? Ahli sholat, ahli zikir. Ingat surga, ingat neraka. Kenapa? Karena kalau ngelihat wajahnya, ketemu orangnya, yang keluar dari lisannya adalah kebaikan, nasihat dan lain sebagainya. Ini teman yang ngajak kebaikan. Ada model kedua, teman yang kalau dia datang ngelihat mukanya aja udah gak sabar kita pengen maksiat. Ini baru datang nih, masuk pintu. Aduh, gosip terbaru apa ini? Udah gak sabar nih datang dia nih, gitu ya. Masa kita ya, masuk. Jadi wajahnya sudah menyimpan banyak pertanyaan, kira-kira berita informasi terbaru apa yang akan disampaikan. Itu teman yang suka ngajak keburukan. Makanya nyari teman ibu-ibu sekalian yang jujur. Jujur ini adalah yang di depan ngomongnya A, di belakang ngomong A juga. Karena ada teman yang di depan ngomong A, di belakang ngomong B. Kita tanya nih datang ke pengajian, Bu, saya bagus gak Bu pakai jilbab ini? Ih bagusnya, cantiknya, Masya Allah. Cocok banget, bagus banget ini loh. Di belakang dia ngomongin, tahu nggak? Dia bilang katanya dia cantik pakai itu. Udah kayak lemper dibungkus katanya. Dan lain sebagainya. Ini teman yang tidak jujur. Kita ngomong, nanya, saya pengen tanya dong, kira-kira menurut kamu bacaan Quran saya udah bagus atau belum ya? Sudah benar tajwidnya, makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya dan lain sebagainya udah bagus belum ya? Oh bagus, pokoknya bagus, udah cakep katanya. Padahal di belakang ngomongin kita, suaranya gak enak banget katanya. Sok-sokan kalau ngaji, padahal kalau dia ngaji geter tuh suaranya dan lain sebagainya. Ini yang gak jujur teman. Makanya kalau kita pengen ngelihat aib kekurangan kita, cari teman yang kalau ketemu kita ngomongnya jor-joran. Di belakang mungkin dia ngomong buruk tentang kita, dia punya anggapan buruk, tapi depan kita dia mampu ngomong keburukan itu. Karena ada orang yang gak mampu menyampaikan keburukan orang lain di hadapan orang tersebut. Kita mampu gibahin, buka aib sama orang lain, si A begini, tapi ketika ada orangnya, mulut kita kayak kekunci, gak berani ngomong. Maka cari temen yang depan kita tuh Masya Allah, semua dia keluarin. Sini, kita ngomong berdua aja ya, berdua, jangan yang lain kedengeran. Suara kamu tuh gak enak banget. Benar. Tajwid kamu acak-acakan, tolong deh kamu lebih rajin lagi kalau datang ngaji. Saya malu. Kalau kayak gini, apa saya bilang sama teman-teman sama guru saya? Tolong deh lebih giat lagi, perbaiki lagi. Ini teman yang jujur ngajak kebaikan. Tolong deh, pakaian kamu jangan seperti ini. Ini kalau dalam Islam tuh nggak diajarkan model pakaian kayak gini. Tolong biarpun mahal, tapi ini nggak sesuai syariat. Dia ngomong jujur. Disitulah kita tahu aib kekurangan kita, apa yang harus diperbaiki. Karena apa? Karena kita ketemu kawan yang tepat, yang jujur baik di belakang maupun di hadapan kita. Jadi cara yang pertama, rajin datang majelis
ilmu. Yang kedua adalah mencari teman yang jujur. Yang ketiga adalah mengambil faedah untuk melihat kekurangan dari ucapan para musuh, min alsinati a'daihi. Jadi begini, ada kalau kita hidup ada orang suka sama kita, ada orang nggak suka. Bagaimana menentukan kita orang baik atau bukan? Kalau kata guru saya dulu bilang begini, cara melihat kamu itu orang baik atau tidak. Kalau yang suka kepadamu lebih banyak daripada yang membencimu, berarti kamu orang baik. Tapi kalau yang membencimu jumlahnya lebih banyak dari yang menyukai kamu, berarti kamu orang yang tidak baik, harus diperbaiki. Jadi terkadang kita juga butuh menampung masukan dari ucapan yang dilakukan oleh musuh, orang yang benci sama kita. Itu cara melihat aib atau kekurangan dalam diri kita. Kita punya musuh nih, bukan musuh ya sebutnya, orang pokoknya dia nggak suka sama kita. Ya, jadi kalau orang yang benci sama kita mau dibuktikan bagaimanapun, diklarifikasi bagaimanapun, dia tetap nggak suka. Tapi kalau orang yang cinta sama kita tanpa klarifikasi, tanpa menjelaskan, dia akan tetap cinta sama kita. Saya percaya sama ibu. Apapun yang ibu lakukan, saya yakin itu cuma khilaf kok bu. Tuh, orang yang cinta sama kita. Tapi orang yang nggak suka sama kita, dia akan mencari banyaknya kesalahan-kesalahan yang terus ditimbun. Makanya kalau kita ketemu orang yang benci sama kita, tampung. Biarpun nyesek nih, tampungan dia. Ini si ibu ini katanya begini, saya tampung. Kita muhasabah diri. Kapan muhasabah? Tiap malam. Ya Allah, apa benar yang diucapkan oleh orang yang tidak suka kepada saya tadi itu ya Allah? Difikir, di muhasabah, rasanya memang benar diri saya seperti itu ya Allah. Ampuni dosaku, maafkan kesalahan, keburukan yang ada dalam diriku ya Allah. Mampukan aku untuk merubah keburukan ini menjadi kebaikan. Tuh, gara-gara kita mampu menampung ucapan dari para musuh. Jadi satu, datang ke majelis ilmu. Yang kedua, cari teman yang jujur, jor-joran kalau ketemu kita. Yang ketiga, tampunglah ucapan dari para musuhmu atau orang-orang yang tidak suka denganmu. Dan yang keempat adalah rajin bergaul dengan manusia. Ini membuka pandangan kita. Kenapa orang jarang melihat aib atau kekurangannya? Karena dia jarang gaul sama orang. Dia akan lebih tahu kekurangan dirinya ketika dia banyak menemukan berbagai macam manusia. Betul nggak? Ibu datang ke Rumil, ini di majelis Rumil ada ratusan orang yang hadir. Kita tahu karakter dari yang ujung sampai ke ujung. Kita tahu. Oh kayaknya saya mirip deh karakternya sama yang ini. Tapi jangan diomongin sama orang, cukup jadi muhasabah diri sendiri. Oh kayaknya ibu itu mirip sama saya, modelnya begini. Oh cara ngomongnya begini, cara itunya begini. Ini buruk, maka saya harus rubah. Jadi orang yang pandai bergaul, orang yang membuka mindsetnya, pemikirannya untuk lebih melihat orang-orang di sekitar, mereka adalah orang yang lebih mudah mengenali kekurangan dan aib dalam dirinya. Kenapa ada orang gak pernah ngelihat aib dirinya? Karena dia jarang gaul. Mohon maaf ya, mohon maaf. Eksklusif. Bertemannya eksklusif. Saya hanya berteman dengan teman-teman saya yang high class. Tasnya harus ini, ya, harganya sekian, mobilnya minimal Kijang Innova, ya, nggak boleh di bawah dari itu. Kalau kongko kita harus di PIM, kita harus di FX Sudirman dan lain sebagainya. Saya tidak menerima kawan-kawan yang tidak selevel dengan saya. Terlalu eksklusif. Saya nggak menerima kawan yang di luar lingkungan saya tidak menerima kawan yang tidak sepemahaman dengan saya tidak menerima kawan yang pakaiannya tidak seperti saya tidak menerima kawan yang tidak satu majelis dengan saya. Akhirnya kita susah melihat kekurangan dalam diri kita. Coba kalau kita lebih terbuka sama siapapun kita kenal, silahkan. Kenal itu kan boleh, ya. Cuman ada batas dekat, akrab. Kita nggak bisa akrab sama semua orang, tapi kita harus kenal dengan semua orang. Kalau kita kenal, kita lebih mampu melihat kekurangan apa yang harus saya rubah dalam diri saya sendiri. Ya, jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aibku harus dijaga, aibmu harus dijaga,
Mari sama-sama jaga aib kita. Karena orang yang menjaga aib orang lain, satarahullah fid dunya wal akhirah. Allah juga jaga aibnya nanti di dunia dan di akhirat. Yakini akan hadis pesan Rasul ini, kebaikan yang kita tanam akan kita tuai. Kita buka aib orang, dibuka sama Allah. Kita gibahin orang, digibahin kita sama orang lain. Maka berbuat baiklah kepada orang lain, itu juga yang akan dilakukan orang lain kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ya, ini doa yang diajarkan Rasul agar kita mampu menjaga aib diri kita, menjaga keburukan yang ada dalam diri kita untuk tidak diumbar sembarangan kepada orang lain. Bagaimana doanya? Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Lumayan panjang ya. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Lanjutannya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunya wa ahli wa mali. Baru doanya, Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah aibku. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Ya, minta disehatkan badan kita, fisik kita, hati kita, semuanya baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, ya Allah, tutup aibku rapat-rapat. Ustazah doanya panjang bener, saya nggak hafal bagaimana. Yang ujungnya doang boleh nggak? Boleh. Tiap habis sholat kita baca Allahumma astur aurati, Allahumma astur aurati, Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah aibku ya Allah. Tutuplah aibku ya Allah, jagalah aibku untuk tidak diumbar ya Allah. Gimana Bu bunyinya? Allahumma sekali lagi. Pendek apa enggak? Pendek. Jadi kebangetan kalau enggak hafal ini. Allahumma astur aurati, Allahumma astur aurati. Termasuk ada doa lagi yang harus kita baca. Ini diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Kalau kita ketemu sama guru, kita ketemu sama ulama, ya, kita minta sama Allah yang paling utama, ya Allah, tutup aib guruku. Karena banyak murid yang tahu aib gurunya, akhirnya dia nggak mau ngaji lagi. Padahal semua manusia punya aib. Bagaimana doanya? Allahumma astur aibi syaikhi minni. Allahumma astur aibi syaikhi minni. Ya Allah, tutuplah aib guruku di hadapanku. Hijabkan, tutup, gak mau aku tahu sama sekali aib guruku ya Allah. Perlihatkan kepadaku yang baik-baiknya saja. Allahumma astur aibi syaikhi minni. 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 Ya Allah, tutuplah aib guruku di hadapanku ya Allah. Kalau buat diri sendiri tadi Allahumma astur. Simple ya Bu ya. Mudah-mudahan tiap habis sholat kita nggak lupa baca doa tersebut, minta sama Allah ditutup aib kita, bukan hanya selama di dunia tapi kelak juga di akhirat. Allah tutup aib dan kesalahan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Silahkan kalau ada sesi tanya jawab, silahkan Bunda. Baik, terima kasih Ustazah. Bunda-bunda ada yang mau bertanya? Silahkan. Jika ingin ada yang ditanyakan, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang mau saya wabarakatuh. tanyakan yang tadi yang terakhir, doa kita minta menutup aurat, ditutupin aib kita gitu ya.
Nah, yang saya mau tanyakan karena aurat gitu. Kalau yang berdoa belum berhijab, apakah doanya sampai Ustazah? Terima Ya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aurati ini maknanya bukan hanya menutup aurat dengan hijab atau pakaian. Tapi aurat itu juga kekurangan, aib maknanya. Jadi Allahumma astur aurati, yang baca dia udah berhijab ataupun belum berhijab, itu hak Allah mengabulkan atau tidak. Ya, makanya ibu-ibu sekalian yang saya cintai, kita nggak berhak menjudge orang lain, betul nggak? Berhak nggak menyudutkan orang lain? Ah, saya mah udah hijrah pakai jilbab, dia belum pakai jilbab, pasti doanya nggak diijabah sama Allah. Kalau saya mah diijabah, kenapa udah nutup aurat? Tidak. Ijabah atau tidaknya doa seorang hamba itu urusan Allah. Tapi makhluk atau muslimah yang sempurna, tatkala dia rajin berdoa untuk menutup aibnya, tapi dia juga istiqomah menutup pakaiannya, auratnya. Jadi ada aurat atau aib yang sifatnya fisik, tadi yang harus ditutupi ya, aurat perempuan. Ada aib yang sifatnya perbuatan. Dalam doa tersebut kita minta sama Allah, ya Allah tutup aibku, baik aib yang terkait dengan fisik maupun yang terkait dengan perbuatan. Ya, maka itu dibaca plus dibaca doa atau minta sama Allah untuk dimampukan istiqomah menutup aurat, yaitu pakai hijab. Ya, jadi boleh saja. Jangan gara-gara saya belum berhijab, saya nggak mau doa begitu. Oh enggak, siapapun boleh menutup atau berdoa menutup aurat tadi. Ya Bu ya, gitu ya kurang lebih ya. Jadi doa ini diperuntukkan bagi siapapun, laki-laki, perempuan yang sudah menutup aurat, dalam artian berpakaian syar'i ataupun sudah berhijab ataupun yang belum, semua punya hak untuk berdoa agar ditutup auratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau bertanya, ini konteksnya seputar ta'aruf Ustazah. Iya. Jadi ketika ta'aruf itu saya pernah baca bahwa jangan umbar aib diri sendiri kepada calon pasangan. Tetapi sampai sejauh mana kita tidak boleh mengumbar aib kita sendiri kepada calon pasangan, takutnya calon pasangan malah tahu aib kita dari orang lain, begitu, atau takut dikira kita tidak jujur ketika sudah menikah, begitu Ustazah. Ya. Afwan. Syukran Baik. jazakillah Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini banyak ditanyakan oleh yang sedang prosesi ta'aruf. Berarti yang hadir semua enggak semuanya sudah menikah ya Bu ya? Ada juga yang masih jomblo ya? Ibu-ibu ada yang masih jomblo? Jomblo 2 kali. Mudah-mudahan dapat lagi yang soleh insyaallah ya. Baik, dalam prosesi ta'aruf, perkenalan, untuk mengenal lebih jauh, kadang-kadang kan kita pengen ya biar tidak ada salah sangka nanti dalam satu pernikahan. Apakah harus dibuka aib kita untuk menceritakan atau membayan gitu ya, menjelaskan diri kita sedalam-dalamnya kepada calon kita? Tidak. Kita hari ini berbeda dengan kita hari-hari sebelumnya. Dia memilih kita karena dia melihat kita hari ini, bukan hari yang sebelumnya. Lalu bagaimana kalau dia mencari-cari Ustazah? Ya kan? Dia mencari-cari kesalahan kita, dia nggak dapat informasi dari kita, tapi malah nyari informasi kepada orang lain. Itu hak dia. Yang penting kita jangan sampai mengumbar aib yang sudah Allah tutup dan kita sudah berubah tidak melakukan hal tersebut. Contoh, masa lalu kita pernah berzina misalkan. Sekarang sudah hijrah, menutup aurat, tidak pernah berzina lagi, sudah menjadi pribadi dengan versi terbaik nih. Dapat orang yang mau ngajak ta'aruf, soleh, baik. Pun kita nggak bisa menjamin dia nggak punya masa lalu. Jadi kalau Allah sudah menutup aib kita, nggak usah lagi kita pengen buka. Tapi gimana kalau ketahuan Ustazah, takutnya ketahuan dari orang lain. Ini saya pernah dengar perkataan para ulama ya, ada seorang ulama di Mesir, di Azhar. Ketika ditanya hal tersebut, beliau mengatakan, lebih maslahat untuk tetap bungkam, artinya diam, tanpa harus memberitahu masa lalu kamu. Karena itu masa lalu kamu, bukan masa sekarang kamu. Kata para ulama, begitu. Ya. Jadi ya udah, silahkan, kalau dia nyari-nyari ya itu urusan dia, tapi kita nasehatin, kamu ngapain sih nyari masa lalu saya? Toh saya udah bukan yang dulu lagi.
Begitupun kita, jangan nyari masa lalu si laki-laki. Ya kan? Yang ada capek hati. Itu saya punya kejadian, temen dulu. Teman saya ta'aruf, Bu. Ya, 2 tahun yang lalu dijodohkan. Ada orang ta'aruf itu saling kirim CV, saling suka awalnya, ada juga yang dijodohkan nih, ya. Nah, ini dijodohkan ta'arufannya. Satu ketika dia sedang ta'aruf, karena pengen mengenal lebih dalam lagi, mereka tukeran media sosial. Niatnya katanya pengen ifah lah, lebih menjaga, takutnya ada chat-chat yang berbau seksual dan lain sebagainya yang tidak baik ya. Nah, kalau si lakinya ini udah lillahi ta'ala nerima istrinya apa adanya, gak nengok lagi masa lalunya. Tapi si akhwatnya, si perempuannya, dia mencari-cari gimana sih lakinya zaman dulu. Sampai dia buka chat-chat Facebook, DM itu sampai bawah-bawah, kan perempuan itu tingkat keponya tinggi ya Bu. Makanya intel-intel tuh kalah sama perempuan. Jadi kalau mau dikata intel yang paling hebat tuh siapa? Istri, perempuan. Feelingnya kuat. Kalau dia bilang di sini, ya tahu itu perempuan. Akhirnya dicari, ketemu satu chat yang ternyata, mohon maaf sekali, ini jadi ibroh pelajaran buat kita ya. Itu kan masa lalu orang ya. Si laki-laki ini dulu pernah masuk dalam satu pergaulan bebas lah, zaman dulu ya. Dan itu dia pernah, kalau bahasa anak sekarang ini, mohon maaf sekali, dia datang ke tempat-tempat prostitusi. Kalau bahasa anak sekarang open BO katanya. Itu anak-anak sekarang bahasanya ya. Jadi kita harus tahu istilah anak sekarang, Bu. Jangan sampai anak kita chat-chatan sama kawannya, kita bilang apa sih? BO nih apa? Oh, dikirain kita open bakso apa-apa gitu kan. Karena orang tuanya nggak gaul, nggak tahu. Ini harus tahu juga istilah anak-anak milenial zaman sekarang, jangan sampai kita tertipu. Ternyata dulu sebelum suaminya berhijrah, suaminya pernah melakukan hal demikian. Akhirnya dipermasalahkan sampai mau tes HIV dan lain sebagainya. Ya, istrinya, ceweknya minta tes HIV, laki-lakinya minta tes keperawanan. Akhirnya kan jadi problem nih keduanya, ya. Jadi kalau kita mau nikah, kita merasa dia baik dan kita pun yakin pasti dia punya masa lalu. Setiap orang punya masa lalu, apapun itu, ya. Sealim-alimnya orang hari ini dia punya masa lalu. Tapi ya udah di skip aja. Saya nggak mau tahu ya Allah masa lalunya, biarkan itu menjadi masa lalu yang tidak akan terulang. Saya akan menerima dia hari ini dan kedepannya dia adalah masa depan saya. Ya Bu ya. Jadi masa lalu biarlah milik dia, masa depan milik kita bersama. Kita yang membangun masa depan ini gitu. Sudah gitu aja. Jadi nggak usah kita cari-cari, kepo dan berusaha tutup aib kita sebaik mungkin. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ibu? Assalamualaikum Iya, Bu Ustadz. Bentar ya. Oh. Ya silahkan. Saya mau menanyakan, itu kan ada ajaran dalam Islam diajarkan kalau misalkan kita gibah orang lain nanti pahala kita pindah ke orang itu. Yang iya, salur ke orang yang kita bicarakan. Pahala Mukulis. kita. Pahala. Pahala kita. Saya dengarnya kepala kita pindah ke dia tadi. Kepala. Iya, saya mau tanyakan Bu Ustadz, kalau misalkan yang kita bicarakan itu orang non-muslim, apakah pahala kita pindah juga ke dia? Kan kita beda keyakinan sama dia. Ya, Begitu Bu Ustadz. baik. Bagaimana kalau yang kita ghibahin adalah beda agama, non-muslim? Ya, itu sama juga, tapi kebaikan yang hadir kepadanya bukan berarti pahala sholat kita, pahala zakat kita, lebih ke kebaikan duniawi. Jadi kan manusia itu ada solehnya, ada dua nih. Solehnya terbagi dua manusia. Ada soleh sosial, ada soleh spiritual. Kalau soleh spiritual adalah soleh yang hubungannya kita sama Allah. Sholat, puasa, haji, zakat. Ya. Ada soleh sosial. Soleh sosial nih orang soleh tapi hubungannya bukan cuma sama Tuhan tapi sama manusia. Dia sama manusia baik, lisannya terjaga, nggak pernah fitnah, nggak pernah gibah. Ini soleh sosial. Nah, ketika kita ngomongin kawan kita, pahala kita kan berpindah betul. Bahkan ketika gibahin kawan kita, seolah-olah kita lagi makan bangke saudara kita sendiri. Bangke tikus saja kita lihat, enak kita.
Gimana bangke kawan kita sendiri kita makan, itu perumpamaan orang yang menggibahkan orang lain. Lalu bagaimana kalau yang digibahin non muslim pun kebaikannya diambil sama dia, tapi kebaikan secara sosial atau hal duniawi saja. Bukan maksudnya kita udah dijamin masuk surga, kita gibahin dia, surga kita pindah ke dia. Itu urusan Allah ya. Paling tidak kebaikan yang sudah kita tanam dalam membantu sesama itu Allah beri buat dia kebaikannya. Entah rizki dia lebih banyak, entah hubungan dia dengan pasangan lebih baik, ya. Itu kan hak seluruh makhluk ya, manusia ya, walaupun beda agama. Tapi ada yang soleh spiritual, hubungannya langsung sama Allah. Nah itu nggak pindah sama dia. Tapi kalau itu yang kita omongin sesama mukmin sama muslim, amal soleh yang pernah kita lakukan, baik itu amal soleh hubungan sosial maupun amal yang berkaitan dengan Allah, itu dipindahin buat orang yang kita gibahin. Jadi kalau pengen dapat pahala, jadi orang yang sering digibahin. Pahala banyak nih, pengen dapat pahala banyak ya. Ya udah deh, saya sabar aja digibahin. Kenapa? Pahala dia pindah sama saya, pindah terus. Kita tarik terus tuh pahala, ya kan? Terus kalau pengen pahala kita sia-sia, rajin-rajin gibahin orang. Tuh, datang ke majelis taklim sia-sia, kenapa? Pulang majelis taklim gibahin orang, hilang amalnya semua, pahalanya. Ya, maka bijaklah kita dalam bersosialisasi, baik itu hubungannya dengan manusia ataupun hubungannya dengan Allah. Karena kalau kita bikin dosa sama Allah, minta ampunnya sama Allah doang. Tapi kalau kita ghibah, fitnah, ini dosanya bukan cuma sama Allah, tapi sama manusia juga. Makanya kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin, ciri taubat yang sebaik-baiknya adalah satu, dia taubatan nasuha, bukan taubat sambel. Benar-benar taubat nasuha, benar-benar, gak diulang-ulang. Yang kedua, dia minta ampun sama Allah. Yang ketiga, lisannya gemar mengucap astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ini lisannya gemar minta ampun sama Allah. Yang keempat, kalau dosanya itu berkaitan sama manusia, tiga ini enggak cukup. Minta ampun sama Allah, sholat taubat, ya, gemar mengucap istighfar, taubatan nasuha, itu cuma sama Allah. Tapi kalau sama makhluk dosanya ditambahin satu lagi, minta maaf sama orang yang disakiti. Jadi kalau pernah fitnah orang, langsung datangi, saya minta maaf ya, saya pernah fitnah dulu. Kita gibahin orang itu, mohon maaf dari kemarin saya gibahin terus. Mohon maaf, malu ustazah minta maaf, ya enggak apa-apa, itu lebih baik. Jujur, ya, mohon maaf kemarin ABCD dan lain sebagainya. Ini cara bertobat ketika kesalahan kita bukan cuma kepada Allah tapi juga kepada makhluknya. Ya, baik ibu-ibu sekalian, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau bertanya. Ini saya punya tetangga sekaligus juga teman juga. Dia setiap hari itu membuka aib suaminya tuh ke saya terus gitu. Jadi dia dari mulai dapur sampai kamar sampai ujung kepala rambut suaminya semua Dikasih tahu. Saya semua hampir setiap hari gitu. Dijadiin buku bisa tuh ya. Saking banyaknya. Kadang tuh saya suka menghindar ustazah, takutnya itu saya jadi kok aibnya suami diomongin ke saya gitu. Dan saya mau bertanyanya gini Ustazah, apakah ini saya berdosa mendengarkan aib dia suaminya gitu. Sampai sekarang pun makanya saya suka saya matikan tuh handphone supaya nggak ditelepon atau di WA gitu. Terus yang kedua Ustazah, kalau kita membuka aib gitu aib suami atau apa ya, ke mertua atau ke ibu orang tua atau ke kakak ipar, itu berdosa atau tidak Ustazah? Membuka aib ya, keluarga besar. Ya. Jazakillah khair Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya teman hobinya curhat, dari ujung rambut suami sampai ujung kuku suami dia ceritain tuh. Waduh, Masya Allah ini ya Bu ya. Bisa jadi memang kita adalah orang yang begitu dipercaya. Bisa jadi karena ibu orang baik dan ibu menjaga amanah. Ketika dia cerita sama ibu, oh ibu ini nggak ember nih, nggak bawel kemana-mana, dia jaga aib saya sebaik mungkin.
Jadi dia merasa ibu bisa jadi tempat sandaran curhat, bahkan memberi solusi kadang-kadang. Tetapi kalau kita kebanyakan dengar aib orang juga, kita yang kadang-kadang enek Bu. Ya, pusing sendiri. Saya punya masalah rumah tangga, dia cerita aja masalah rumah tangga dia. Meminimalisir itu lebih baik tadi dengan mematikan handphone. Kadang WA tidak diaktifkan. Kalau ketemu, asal dia mau membuka pembicaraan tentang pergibahan aib suaminya, buru-buru kita ya alihkan langsung, ya. Kalau mendengarnya memang urgen ya, artinya dia minta solusi banget nih, boleh saja. Tapi kalau sampai hal-hal kecil dan dia jadikan candaan, cuman pengen ngajak gibah doang, itu dosa. Makanya kalau kita lagi datang di perkumpulan gibah atau teman yang kita ketemu teman di ahli gibah, majelis gibah ya, MGF, Majelis Gibah Forever. Ini banyak yang nanya sama saya gini, Ustazah, saya tuh sering kalau datang ke satu majelis ada perkumpulan orang lagi gibah, ya. Saya mau keluar, saya nggak enak, disangka nggak mau gabung. Saya kumpul, ikut gibah juga. Saya mau pindah tempat duduk, nggak enak. Udah penuh semua misalkan. Saya duduk di sampingnya, saya nggak ikutan gibah, kedengeran di kuping saya. Ya, karena ada orang yang dibilangnya begini, saya emang nggak mau ikut gibah dan saya bukan ahli gibah. Tapi kalau ada orang gibah, dia pura-pura duduk di situ begini. Udah tersimpan semuanya nih, ya, tersimpan. Dan akhirnya orang-orang begini adalah orang-orang yang paling banyak informasinya, paling bahaya itu. Dia nggak masuk dalam perkumpulan gibah, tapi dia pura-pura ahli ibadah, yang sebenarnya dia ahli gibah paling utama. Astagfirullah, nggak boleh gibah. Tapi bener loh Bu, ini ceritanya bener. Emang kalau bener tuh gimana sih kemarin tuh ceritanya? Saya juga sering dengar tapi saya nggak mau ikut gibah katanya. Mulai masuk dikit gitu ya. Jadi hati-hati membuka aib keluarga, apalagi urusan 3, dapur, sumur, kasur. Masya Allah. Ini banyak nih, sebenarnya bukan cuma perempuan ya, laki-laki pun saya baru tahu gitu. Ternyata bapak-bapak pun kalau kumpul itu banyak yang ngomongin istrinya juga. Jadi pembelaan ini ibu-ibu, sama suami juga begitu. Bukan saya aja Ustazah katanya. Ya artinya mau dia laki, mau dia perempuan, kalau dia gabung sama siapapun, banyak yang gak bisa mengerem lisannya untuk tidak membicarakan pasangannya sendiri. Laki-laki juga banyak yang gibahin istrinya. Istri juga banyak, laki gue mah kalau di kamar begini katanya. Gimana ya, begitulah pokoknya. Nah, ini sudah membuka aib yang seharusnya nggak boleh dibongkar sama sekali. Jadi kalau ketemu model teman yang begitu Bu, aduh gimana ya? Kesel juga kadang-kadang ya Bu ya. Ajak ngaji, ketemuin sama guru, biar dia dinasehatin. Atau sering-sering kirim video-video tausiah yang melarang tentang membuka aib pasangan sendiri. Ya, video saya. Ya jangan video saya juga. Ya, jadi kirim, share, kan orang zaman sekarang itu kalau nyindir itu pakai video tausiah. Yang kena hujat akhirnya ustadz sama ustazahnya. Yang bikin status siapa ya kan? Dia bikin status, dikirim ke lakinya. Ini status yang membela istri, dikirim ke suaminya. Shh, WA terkirim, ya coba ditonton ya, bagus nih ceramahnya katanya. Jadi dia cuma ngambil ceramah-ceramah yang membela dirinya. Suaminya ngelihat tausiah yang ngebela dirinya dikirim ke istrinya. Shh, mah bagus nih mah. Tonton tausiahnya mah, ya. Yang dihujat akhirnya ustadznya yang ceramahnya. Padahal itu cuma di-share sama orang-orang yang dia punya kepentingan pribadi. Ini hati-hati juga, jadi bawa ke majelis ilmu, share tausiah-tausiah yang sekiranya bisa membuat dia sadar bahwa yang dia ucapkan itu berlebihan dan gak boleh dibuka sama sekali. Ya. Jaga jarak. Jaga jarak. Ya, jadi kalau kita ketemu teman yang sekiranya ini energinya negatif nih kayaknya nih. Vibes-nya negatif nih, nggak bisa saya terlalu akrab, kita harus jaga jarak. Siapapun itu kawan kita.
Kalau kita merasa dia ngasih energi negatif, ngajak maksiat, buru-buru bikin jarak dalam pertemanan. Bikin jarak. Gak enak tapi ustazah, ya enak-enakin aja pokoknya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita merasa tidak nyaman dalam satu perkawanan atau perkumpulan pertemanan. Ya Ibu ya, ada lagi? Itu sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Punten wabarakatuh. di luar tema ya Ustaz ya. Tahun 2000 sahabat saya nikah dan dia keputusannya keluar dari agama Islam dan mengikuti ajaran suaminya. Kristen murtad ya gitu Ustaz ya. Qadarullah kemarin dari Batam dia terbang ke sini dan tinggal di Cinere, saya bertemu kanker payudara stadium 3 Ustaz ya. Dan keadaannya sudah mengkhawatirkan gitu. Pas saya keinginan saya dalam hati saya ingin berbisik tentang astagfirullah gitu Ustaz ya, mengembalikan dia sebelum kita nggak tahu umur ya Ustaz ya. Pengen mengembalikan dia ke jalannya Allah gitu. Menurut Ustazah gimana ya keinginan saya seperti itu gitu. Bagus. Karena saya lihat keadaannya gitu Ustazah. Ya. Memang dalam Al-Quran kan kita disebutkan ya, la ikroha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Sekalipun itu saudara kita sendiri, kita paksa masuk Islam nggak? Kalau nggak masuk Islam saya bunuh ya. Masuk Islam nggak? Oh itu nggak boleh. Masuk Islam nggak? Kalau nggak saya racunin kamu ya, nggak masuk Islam, nggak boleh. Jadi memaksa orang untuk masuk agama kita juga itu tidak boleh, dilarang. La ikraha fiddin, nggak ada. Karena orang masuk agama itu karena hidayah Allah. Orang balik lagi ke agamanya yang semula itu karena hidayah Allah. Kita tahu dia murtad. Oke, dicabut nih hidayah sama Allah. Ketika dia dalam satu keadaan yang memprihatinkan dan kita dulu pernah satu akidah ya sama muslim dan apalagi dia kawan kita punya rasa tenggang rasa nih, simpati, ya Allah kok gini keadaannya. Saya pengen sebelum akhir hayatnya dia bisa ngucap syahadat lagi gitu. Boleh nggak? Boleh. Tapi kan kita nggak maksa, kita cukup tuntun saja. Tuntun, bisikan di telinganya, kita talkinkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus talkinin. Kalau sekiranya ketika kita menjenguk teman kita yang sedang sakit, kemudian dia luluh, merasa hidayah Allah datang lagi, dia bilang, tuntun saya ucap syahadat lagi. Artinya dia mau masuk Islam lagi. Berarti kita dijadikan oleh Allah sebagai wasilah untuk dia kembali ke kebaikan, agama yang sebenarnya. Tapi kalau sudah kita tuntun, kita sudah bacakan, tetap dia yang ngikutin doang, tapi dia tetap, aku meyakini agamaku yang saat ini. Gak meyakini Islam, itu urusan dia sama Allah. Ya, tugas kita cuma mengingatkan, mengajak, masalah hidayah kembali lagi urusan Allah. Mendoakan, mengajak itu urusan kita. Siapapun itu, mau kawan, mau sahabat, mau teman, orang tua, doa tugas kita doa, ngingetin, doa, ngingetin. Selebihnya itu urusan Allah. Itu ya Ibu ya. Jadi terus aja diingetin, terus didoain, mudah-mudahan kembali masuk Islam lagi dan kembali melafazkan tasyahud lagi insyaallah. Syahadat. Ada lagi? Sudah ya? Sudah cukup saja. Alhamdulillahirabbil alamin.